Kalau kalian searching di Google itu dikatakan bahwa buaya adalah hewan yang paling setia kepada pasangannya. Bahkan ketika buaya betina mati, buaya jantan itu nggak akan mencari pasangan baru untuk hidupnya. Buaya hanya memiliki satu pasangan dalam seumur hidupnya atau biasa dikenal dengan monogami. Makanya kalau orang Betawi itu mau tunangan atau mau menikah, itu disimbolkan dengan roti buaya yang berarti langgeng atau setia. Tapi itu soal buaya dan pasangannya. Belum tentu hubungan buaya dengan perawat atau dengan majikannya itu sesetia itu. Gue mau sekalian disclaimer, semua cerita yang gue sampaikan di YouTube gue itu semuanya adalah true story atau 100% real story. Jadi bukan cerita ngarang atau cerita fiktif. Cerita ini lagi-lagi adalah cerita yang berasal dari negara kita, yaitu negara Indonesia. Cerita kali ini adalah sebuah kasus di mana ada seseorang yang memelihara buaya. Dari kecil dia rawat buayanya, dibesarkan dengan kasih sayang macam layaknya anak sendiri. Tapi tiba-tiba pas sudah besar buaya ini malah memangsa majikannya atau perawatnya yang ngurusin dia dari kecil. Tapi yang uniknya adalah banyak orang yang merasa janggal setelah melihat tempat kejadiannya. Bahkan sampai banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya apa benar buaya ini yang memangsa perawatnya? Atau ada seseorang yang sengaja menghabisi orang ini lalu melampiaskannya kepada buaya? Hai, gue Akashi. Jangan lupa untuk dukung gue terus dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian yang suka juga dengan konten-konten kayak gini. Jadi langsung aja kita ke dalam ceritanya. Dan ini dia, Scary Things, Scream with Buaya Mary Case. Jenazahnya ditemukan terapung di kandang buaya dengan kondisi mengenaskan. Desi Tuo. Dia adalah seorang warga Sulen 3, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Pada saat kejadian, Desi ini berusia 44 tahun dan dia ini masih single atau masih melajang, jadi belum menikah. Semasa hidupnya Desi ini tuh dikenal dengan dia sangat-sangat positive vibes, dia sangat-sangat friendly, dia sangat-sangat kerja keras dan juga sangat cekatan. Desi kuliah jurusan manajemen di STMIK Manado pada tahun 1999. Dan setelah selesai kuliah, Desi ini bekerja di satu perusahaan yang bernama CV Yoshiki, berlokasi di Desa Ranowangko, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Perusahaan CV Yoshiki ini adalah sebuah perusahaan pembibitan kerang mutiara milik seorang warga negara Jepang yang bernama Mr. Ochiai. 20 tahun Desi bekerja di perusahaan CV Yoshiki ini karena memang backgroundnya yang sangat-sangat pekerja keras dan cekatan. Di samping itu, karena pastinya Desi ini tuh juga sangat-sangat enjoy dan sangat-sangat suka dengan pekerjaannya ini. Terlebih lagi, pada saat itu, Desi ini dipercaya untuk menjadi kepala laboratorium di perusahaan CV Yoshiki ini. Tapi, job desk-nya Desi ini pada saat itu bukan hanya mengerjakan pekerjaan kepala laboratorium. Jadi bisa dibilang pekerjaannya itu banyak karena sebenarnya pekerjaannya itu di luar konteks. Si Desi ini tuh selain mengerjakan pekerjaan kepala laboratorium, dia itu juga mengerjakan tugasnya HRD, rekrut karyawan baru, analisis juga, bahkan sampai nyiapin makan di dapur aja tuh Desi yang ngerjain. Dan ada satu lagi pekerjaan Desi yang sebenarnya di luar akal gitu ya, di luar nurul gitu. Gue aja kayaknya kalau dikasih tugas kayak gini, mendingan gue cabut aja dari perusahaan. Desi ini ditugaskan untuk merawat seekor buaya. Jadi bosnya Desi ini tuh yang bernama Mr. Ochiai ini itu memelihara seekor buaya. Buaya ini dikasih nama Mary dan buaya ini ditempatkan di sebuah kandang yang ada kolamnya di kompleks perkantorannya atau di kompleks perusahaan CV Yoshiki ini. Kenapa namanya Mary? Namanya ini tuh diambil dari pawang pertama yang mengasuh Mary sebelumnya. Namanya Mary. Jadi buayanya pada akhirnya pada saat udah sampai nih
di tangannya si Mr. Ochiai itu dikasih nama Mary juga. Mr. Ochiai ini tuh mengadopsi si buaya Mary ini itu dari buaya Mary ini tuh masih seukuran 1 meter. Dan pada saat kejadian berlangsung, usianya si Mary ini sudah lebih dari 20 tahun, panjangnya lebih dari 5 meter, bahkan beratnya lebih dari 600 kg. Jadi bisa dibilang si Daisy ini itu adalah saksi dari pertumbuhan, dari perkembangan buaya Mary ini. Ya karena kan Daisy bukan cuman ngelihat si buaya Mary dari kecil aja ya, tapi dari si buaya Mary ini masih 1 meter itu sudah Daisy yang nanganin, udah Daisy yang merawat setiap hari. Dari pagi sampai malam, Daisy ini tuh rutin banget ngasih makan buaya Mary yang manja ini. Kenapa manja? Karena Mary ini tuh termasuk buaya yang gak mau kalau dikasih daging itu frozen. Jadi dagingnya itu tuh harus bener-bener fresh banget kayak baru dipotong langsung dikasih. Jadi gak mau yang dibeku-bekuin gitu, atau yang udah lama disimpan juga Mary gak mau. Dan bukan cuman itu, Mary ini juga maunya tuh dikasih makannya itu kayak disuapin. Jadi ada cara khusus, si Daisy ini tuh harus masuk ke dalam kandangnya si Mary, terus kayak mukul-mukulin, kayak bikin suara di pinggir kolamnya si Mary ini sampai Mary ini keluar dari kolam. Begitu Mary udah keluar dari kolam, Mary-nya mangap, itu Daisy baru deh ngelempar dagingnya ke mulutnya si Mary ini. Jadi bener-bener definisi disuapin. Ini baru permasalahan makannya si Mary ya. Belum lagi tugasnya Daisy itu tuh bukan cuman ngasih makan si Mary ini doang. Oh, salah kalian. Daisy ini tuh juga ditugaskan untuk membersihkan kandangnya Mary dan juga memandikan Mary dengan cara menggosok-gosok punggungnya Mary. Kebayangkan? Ini sih kalau gajinya nggak sesuai sih gak tahu lagi gue. Pada bulan Desember 2018, Daisy yang memang tinggal di sekitar kompleks perkantorannya. Jadi pada saat itu Daisy ini tuh lagi sibuk banget dengan pekerjaannya di laboratorium. Sampai Daisy ini tuh nggak bisa pulang ke rumah orang tuanya. Padahal pada saat itu Desember, lagi Natal dan Tahun Baru. Daisy ini tuh non-muslim, jadi dia pergi ke gereja. Jadi pas Natal nggak ada di rumah orang tuanya, itu tuh rasanya sebenarnya ironi ya. Sayang banget gitu Natal nggak ada di rumah. Tiba pada saat 5 Januari 2019, berarti Natal sama Tahun Barunya ini udah lewat ya, karena si Daisy ini nggak bisa pulang ke rumah. Ayahnya Daisy ini tuh tiba-tiba nelpon Daisy kayak, "Daisy pulang dong nak, ayah kangen nih." Jadi si ayahnya ini tuh kebetulan lagi sakit dan dia itu nyuruh Daisy untuk pulang ke rumah dulu karena ayahnya ini kangen. Akhirnya Daisy ini luluh, terus ya udah si Daisy ini pulang. Tapi pada tanggal 6 Januari 2019 atau kebesokan harinya setelah pulang dari gereja, Daisy ini tuh langsung balik lagi bekerja. Daisy ini tuh lagi sibuk-sibuknya di kantor. Pada hari Senin itu seperti biasa, Daisy dan orang kantornya itu ya bekerja seperti biasa. Daisy ini juga masih memberi makan Mary secara rutin dan secara terjadwal. Besoknya pun di hari Selasa, Daisy ini tuh masih kontek-kontekan dengan salah satu karyawan untuk membicarakan beberapa pekerjaan. Perlu kalian tahu, di kantornya Daisy ini tuh juga karyawannya itu nggak banyak. Makanya kan Daisy itu kerjanya bisa banyak banget, nggak fokus sama satu kerjaan aja karena ya memang karyawannya itu sedikit. Jadi walaupun mereka itu semuanya sibuk, tapi suasananya kantornya itu tuh bukan yang kayak rame gitu. Semuanya ya sepi. Jadi ya mengerjakan pekerjaannya masing-masing, sepi gitu. Bukan yang kayak mondar-mandir gitu. Tiba-tiba di hari Rabu pada tanggal 9 sampai 10 Januari 2019, keluarganya Daisy ini tuh merasa ada yang aneh karena Daisy ini tuh nggak bisa dihubungin. Tapi mereka masih berpikir kayak Daisy ini tuh kayaknya lagi sibuk-sibuknya karena kan kemarin aja tuh pulang cuma sehari aja, terus balik lagi ke kantor. Terus tiba lagi di tanggal 11 Januari 2019 atau di hari Jumat. Nah di sini orang kantornya yang kebetulan sedang ada perlu dengan ibu Daisy ini nyari-nyari nih karena dia baru nyadar kok si Daisy ini tuh udah beberapa hari tuh nggak kelihatan dari kemarin. Pada saat itu ada 3 orang rekan kerjanya Daisy, yaitu Erling Rumengan, Pia Turungan, dan Audi Engkol yang menyadari pertama kali kalau Daisy itu tidak ada di kantor dan tidak bisa dihubungin. Maaf banget kalau penyebutan namanya salah. Akhirnya mereka bertiga pun berkeliling area perkantoran untuk mencari keberadaannya ibu Daisy. Dicari ke lab nggak ada, dicari ke pembibitan mutiara nggak ada juga, sampai akhirnya mereka lewat dan berhenti di depan kandangnya buaya Mary yang ada kolamnya itu. Mereka kayak ngeliat, kok kayaknya ada yang aneh ya, kayak
ada yang ngapung dan pas diperhatiin bener. Yes, itu adalah Desi. Karena menemukan hal macam nih ya, jadi mereka langsung telepon ke polisi. Gak lama kemudian polisi pun sampai di TKP. Pada saat itu polisi ini tuh mengalami kesulitan dalam mengevakuasi jenazahnya Ibu Desi karena kan di situ ada buaya Mary ya. Salah-salah senggol tubuhnya si Ibu Desi ini bisa dicaplok semua kan sama buaya Mary. Akhirnya berkat bantuan warga setempat, akhirnya tubuh Ibu Desi ini tuh berhasil dievakuasi dengan cara kayak diserok-serok gitu pakai bambu yang panjang atau tongkat, dan pada saat diangkat ternyata bagian yang tersisa hanya tinggal kepala dan kakinya aja. Ya bener, tinggal kepala dan kakinya aja. Dan ternyata benar pas dilihat mukanya, ya itu benar Ibu Desi, orang yang sudah merawat dan memberi makan buaya Mary setiap hari. Pada akhirnya Ibu Desi pun ikut dimakan juga sama buaya Mary. Pada saat itu keluarganya Desi pun langsung dikabari. Ayah dan kakaknya Desi ini tuh benar-benar terpukul banget. Apalagi mereka baru ketemu 5 hari yang lalu. Gak ada yang menyangka kalau ternyata itu adalah momen terakhir mereka bersama dan ngobrol sama Desi. Akhirnya tubuhnya Ibu Desi yang masih tersisa ini langsung diautopsi. Tapi permasalahannya di sekitar TKP itu tidak ada CCTV dan tidak ada saksi. Jadi polisi ini tuh sedikit kesulitan untuk mengidentifikasi buaya yang tiap hari dikasih makan dan tidak pernah kelaparan selama 20 tahun itu tiba-tiba menyerang majikannya. Itu gimana ceritanya? Gak ada tuh bukti ya. Dugaan awalnya pada saat itu adalah Desi ini lagi mau ngasih makan ke buaya Mary, terus tiba-tiba Desi ini tuh kepleset ke kolam, jadi ya udah tercebur. Terus tiba-tiba dimakan aja. Kenapa dianggapnya itu terjadi di kolam? Karena pada saat diteliti itu tidak ditemukan adanya darah atau cipratan darah atau bercak darah di pinggiran kolam atau di daratan. Tapi banyak juga yang berpikir walaupun si buaya Mary ini adalah hewan buas, selama 20 tahun ini tuh sebenarnya tuh buaya Mary ini tuh bisa dianggap jinak karena sudah dirawat sedari kecil oleh Desi, dan si Mary ini atau buaya Mary ini tuh ekosistemnya itu bukan di alam liar. Jadi makanya nih agak bertanya-tanya nih, kok bisa? Lain ceritanya kalau misalnya si Mary ini tuh udah gak dikasih makan selama berhari-hari sampai dia tuh kayak lapar banget jadinya buas. Tapi ini enggak, kan jadwal makannya si Mary ini tuh masih sangat-sangat rutin dan sesuai dengan jadwalnya. Makanya adalah spekulasi dari orang-orang, jangan-jangan Desi ini dibunuh lalu dibuang oleh seseorang ke dalam kandangnya Mary. Jadi seolah-olah itu adalah perbuatannya buaya Mary. Hal ini dijelaskan dari masyarakat-masyarakat yang kenal banget sama Desi dan buaya Mary. Yang pertama, Desi ini kan setiap hari, bahkan dalam sehari ini itu nggak cuman sekali aja Desi ini tuh masuk ke dalam kandangnya Mary. Dan bukannya cuman sebentar, tapi selama 20 tahun ini tuh kayak bersihin kandang, nyikatin punggungnya, ngasih makannya itu disuapin. Jadi harusnya tuh si Mary ini tuh, buaya Mary ini sama si Desi ini tuh udah punya bondingan tersendiri selama 20 tahun. Kedua, sandalnya Desi ini tuh yang gak masuk akal ya. Sandalnya itu tuh bisa yang satu ada di kolam, yang satu ada di darat. Padahal kalau misalnya Desi ini tuh kepleset dan masuk ke kolam, itu nggak mungkin banget kan yang satunya sendalnya di darat, yang satunya sendalnya di kolam, kan aneh. Dan yang ketiga yang lebih aneh lagi adalah tadi gue bilang apa, jasadnya si Ibu Desi ini kan tinggal kepala sama kaki ya kan. Kenapa tinggal kepala sama kaki? Karena badannya ini itu udah dikoyak-koyak sama buaya Mary. Tapi kaosnya Ibu Desi ini itu masih dalam keadaan utuh banget. Kan agak-agak pinter ya, agak bikin mikir gitu, agak bikin skeptis gitu. Tapi akhirnya dari penyelidikan polisi menyimpulkan kalau tidak ada orang lain yang terlibat dengan kasus ini dan semuanya murni dianggap kecelakaan aja. Dan setelah kejadian itu, buaya Mary disita oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sulawesi Utara. Proses pemindahannya juga nggak segampang yang kita kira ya. Melibatkan 25 orang yang terdiri dari tim rescue BKSDA,
polisi dan juga TNI. Karena selain Mary ini berat, dia juga berontak terus dan nabrak-nabrakin badannya gitu ke dinding-dinding. Sampai akhirnya buaya Mary ini dibius lalu baru bisa diangkat dan dipindahkan. Tapi pada tanggal 20 Januari 2019 atau 2 minggu setelah buaya Mary ini diambil, buaya Mary ini ditemukan mati mendadak di dalam penangkarannya. Menurut hasil autopsi, buaya Mary ini tuh mati akibat stres pasca pemindahannya, dan didiagnose juga Mary ini atau buaya Mary ini tuh mengalami obesitas dan komplikasi. Tapi ada yang menarik pada saat proses autopsinya buaya Mary ini. Pada saat perut buaya Mary ini dibuka, di situ terdapat tulang tangan manusia dari jari sampai lengan, dan sepertinya itu adalah salah satu tangannya Desi yang dimakan sama buaya Mary. Dan pemilik dari buaya Mary ini atau Mr. Ochiai itu tidak ada di Indonesia pada saat kejadian, dan polisi ini tuh kesulitan mencari keberadaannya Mr. Ochiai ini karena ya nggak tahu Mr. Ochiai itu ada di mana. Padahal katanya Mr. Ochiai ini itu bisa terancam 5 tahun penjara dan denda maksimal 100 juta. Ya karena insiden ini menewaskan karyawannya, padahal Mr. Ochiai ini adalah pemilik sebenarnya. Tapi akhirnya dengan berbagai macam pertimbangan, Mr. Ochiai ini tidak dipenjara karena usianya yang sudah terlalu tua dan dianggap kejadian ini adalah murni kecelakaan. Jadi kalau menurut kalian gimana guys? Kalau menurut gue itu tuh nggak percaya kalau buaya Mary ini yang menghabiskan nyawanya Desi, jujur. Karena kalau soal ada potongan tangan yang ada di perut Mary dan badannya Desi ini kayak udah nggak berbentuk karena buaya Mary, gue rasa itu karena Desi ini tuh sebenarnya udah meninggal dari beberapa hari yang lalu, udah didiemin nih sama buaya Mary. Tapi karena si buaya Mary ini tuh kelaparan, jadi akhirnya ya dimakan juga lah tubuhnya ibu Desi ini karena kan masih ada di situ. So guys, itu adalah cerita dari gue hari ini, cerita yang berasal dari Indonesia lagi. Kalau kalian suka sama cerita-cerita kayak gini, please banget bisa di subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian yang suka juga sama cerita kayak gini. Dan kalau misalnya kalian ada ide-ide dan saran, kalian bisa komen di kolom komen di bawah. And see you on the next video guys, bye.